Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam Pak dosen dan teman-teman semua. Saya Jessica Sonia Zakarias, NIM 202311609 dari kelas AU akan mempresentasikan terkait studi kasus perencanaan pada pembangunan PLTMG Seram 2. Di sini saya mengambil pembangkit mesin gas yang berada di Provinsi Maluku, tepatnya di Kepulauan Seram. Di sini juga PLTMG Seram 2 sedang berproses untuk dibangun dengan daya 20 MW. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan terkait studi kelayakan. Yang pertama terkait analisis kebutuhan listrik. Di sini kita harus mengidentifikasi kebutuhan listrik di wilayah target atau di sini adalah Seram 2 di Pulau Seram, di mana di wilayah Seram ini sudah terdapat PLTD dan juga PLTMG Seram Piker yang membantu menunjang kelistrikan di Pulau Seram. Juga ada pertumbuhan beban dan rencana pengembangan jaringan. Yang kedua, pemilihan lokasi. Pemilihan lokasi menentukan lokasi di mana kita harus menentukan lokasi strategis yang dekat dengan sumber gas alam atau jalur distribusi bahan bakar. Di mana di sini PLTMG Seram 2 sedang dalam tahap pencarian lokasi. Sebenarnya sudah ada lokasinya dan sudah dalam tahap mengurus perizinan, tetapi di sini karena ada satu dan lain hal atau kendala, makanya PLTMG Seram 2 akhirnya dibuat harus cari lokasi baru, dan sekarang ada di tahap dalam pencarian lokasi baru. Yang ketiga, sumber bahan bakar. Di sini menentukan jenis bahan bakar, LNG atau CNG, dan pola distribusi, pipa gas atau kapal tanker. Yang keempat, studi lingkungan. Di sini evaluasi dampak lingkungan sesuai AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan, di mana di dalam pengurusan perizinan lokasi PLTMG Seram 2 ini juga sudah mencakup dengan izin lingkungan, izin RT dan izin RW-nya. Yang berikut, kajian regulasi. Di sini memastikan kepatuhan terhadap regulasi pemerintah terkait izin pembangunan dan operasional pembangkit. Di sini PLTMG Seram 2 sedang menjalankan pencarian lokasi baru sebelumnya, di mana karena ada kendala pada lokasi sebelumnya, akhirnya dengan terpaksa lokasi PLTMG Seram 2 ini dialihkan dan harus diulangi lagi untuk perizinannya. Yang berikut saya akan menjelaskan terkait desain teknis dan spesifikasi pembangkit. Di sini pemilihan kapasitas pembangkit. Di sini kita harus menyesuaikan kapasitas dengan kebutuhan listrik pada perencanaan tahap awal. PLTMG Seram 2 akan dibangun dengan kapasitas 20 MW sama dengan PLTMG sebelumnya, yakni PLTMG Seram Piker. Yang kedua adalah pemilihan mesin gas. Di sini kita harus menentukan tipe mesin gas yang akan digunakan, misalnya mesin reciprocating atau turbin gas. Yang ketiga, desain powerhouse. Di sini perencanaan tata letak pembangkit termasuk ruang kontrol, sistem pendingin, dan juga infrastruktur pendukung. Yang keempat, jaringan transmisi dan distribusi. Di sini perencanaan integrasi pembangkit dengan jaringan listrik PLN atau microgrid. Di sini juga pada Pulau Seram sedang membangun transmission line atau SUTT, saluran udara tegangan tinggi 150 kV dari Piru ke Kairatu dan Kairatu ke Masohi kecamatannya. Di sini
juga yang berikutnya adalah sistem kendali dan otomasi. Di sini kita harus memastikan pembangkit dilengkapi dengan sistem monitoring otomatis untuk efisiensi operasional. Yang berikut, saya akan menjelaskan mengenai perencanaan finansial dan ekonomi. Di sini yang pertama ada 3 hal yang penting. Estimasi biaya investasi itu mencakup biaya pengadaan mesin, pembangunan infrastruktur, dan biaya operasional. Yang kedua terkait sumber pendanaan. Di sini juga kita harus memastikan sumber pembiayaan, apakah itu dari investor swasta, BUMN, atau pinjaman bank. Di sini yang ketiga terkait analisis ekonomi, menghitung nilai NPV atau net present value, IRR, internal rate of return, dan payback period untuk memastikan kelayakan proyek. Yang kelima terkait pengadaan dan konstruksi. Di sini proses lelang dan pengadaan itu kita harus memiliki kontraktor EPC atau engineering, procurement, dan construction. Yang kedua, pembangunan infrastruktur meliputi pemasangan mesin gas, sistem kelistrikan, dan infrastruktur pendukung. Yang berikut uji coba dan commissioning, yang berarti kita harus melakukan pengujian seluruh sistem sebelum operasional penuh untuk memastikan keandalan dan keamanannya. Yang berikut terkait operasi dan pemeliharaan atau OM. Di sini sistem keamanan dan pemantauan itu bisa memastikan sistem bekerja dengan optimal melalui pemantauan real time dan analisis performa. Yang kedua, perawatan berkala. Di sini kita juga tetap harus melaksanakan perawatan secara preventif dan korektif pada mesin gas dan sistem pendukung. Walaupun di sini PLTMG Seram 2 masih dalam tahap pencarian lokasi, tetapi kita juga tetap harus mempertimbangkan di mana ke depannya ada perawatan-perawatan atau pemeliharaan pada mesin gasnya. Yang ketiga, pengelolaan bahan bakar. Di sini kita menjaga ketersediaan gas alam agar operasi tetap berkelanjutan. Baik, sekian dan terima kasih dari hasil presentasi saya terkait studi kasus yang saya ambil yaitu di PLTMG Seram 2. Jika dari Bapak dosen dan teman-teman ada masukan, kritik dan saran, saya persilakan. Sekian dan terima kasih.